Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati kepada panitia pengajian Humairah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Saya mohon maaf terlambat karena ternyata habisnya anak di Manahan macet total. Apalagi saya bawa mobil, tidak bisa belusukan. Alhamdulillah ternyata sampai juga di sini. Kajian kita pada pagi hari ini yaitu tentang berilmu sebelum berdagang. Saya yakin di antara kita semuanya barangkali banyak dari pedagang atau ibu rumah tangga yang sambil berdagang, betul atau tidak? Maka para ulama menetapkan al-ilmu qabla al-amal. Ilmu itu harus ada sebelum beramal. Kita mau membagi warisan, kita harus tahu dulu bagaimana ilmu faraid, atau kita undang orang yang paham tentang ilmu faraid. Kita mau melaksanakan sholat zuhur, kita harus tahu bagaimana tata cara sholat zuhur, berapa rakaat, bagaimana caranya. Bagaimana begitu pula ketika kita mau puasa Ramadan, maka kita harus tahu bagaimana tata cara puasa Ramadan. Maka para ulama menetapkan bagi siapa mereka para pedagang yang hendak melakukan aktivitas perdagangannya, maka hendaknya mereka memulai dengan ilmu di dalam amalah maliyah. Kenapa demikian? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, man ittajara qabla an yatafaqqaha fid din faqad irtatama fir riba thumma irtatam. Barang siapa yang melakukan praktek muamalah atau praktek berdagang tetapi belum belajar tentang fikih muamalah maliyah, maka dia akan jatuh pada praktek riba. Ini yang sampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itulah pada kesempatan pagi hari ini kita mencoba untuk mempelajari tentang bagaimana fikih di dalam jual beli. Karena fikih muamalah maliyah ini cukup luas. Ada 3 pokok bahasan yang paling utama hendaknya para pedagang itu belajar. Yang pertama tentang syarat dan rukun di dalam jual beli. Apakah boleh orang jualan di mana penjual tidak melayani, atau yang disebut dengan kantin kejujuran, betul atau tidak? Ya. Jadi pembeli ngambil sendiri, ngambil kembalian sendiri tanpa dilayani oleh penjual, dan tidak ada komunikasi antara penjual dengan pembeli. Yang para ulama memasukkan kategori ini menjadi bai'un mu'athar. Apakah boleh dalam Islam atau tidak? Apakah jualan dengan harga seikhlasnya, apakah ini boleh atau tidak? Nah ini maka dipelajari dalam fikih jual beli atau syarat dan rukun sahnya di dalam transaksi jual beli. Yang poin kedua yaitu tentang barang-barang ribawi dan kaidah pertukaran antar barang ribawi. Ini juga dipelajari. Apa itu barang-barang ribawi?
semua barang yang masuk dalam dua kelompok ini masuk kategori barang ribawi. Kemarin beberapa waktu yang lalu muncul artikel yang menimbulkan banyak pertanyaan. Yang artikel itu judulnya yang ditulis oleh salah satu komunitas muslim pedagang, yang judulnya adalah jual beli kurma secara online. Karena ini musim jual kurma karena akan menjelang syahrul Ramadan, dan sekarang sudah mulai masuk bulan haram yaitu bulan Rajab, baru kemudian bulan Sya'ban, syahrul Iddah, bulan persiapan, baru kemudian masuk Ramadan. Orang sudah ramai berjualan kurma. Dan artikel itu menyebutkan bahwa jual beli kurma secara online hukumnya haram. Betulkah demikian? Nah, ini dibahas di dalam kaidah pertukaran antar barang ribawi. Ini poin yang harus dipelajari yang kedua. Yang ketiga yaitu tentang praktek-praktek yang terlarang di dalam jual beli. Itu poin yang ketiga. Praktek yang terlarang di dalam transaksi jual beli. Ini ada cukup banyak. Kalau dirangkum menjadi 4 pokok bahasan. Terlarang karena tempatnya, yaitu masjid dan di jalan yang mengganggu orang. Yang kedua, di jalan sering terjadi, ya atau tidak? Makanya saya sangat menentang kalau jalan itu dicegat untuk pasar malam. Ini tidak sesuai dengan syariat. Ini melanggar aturan syariat. Maka yang pernah jadi panitia terus mengundurkan diri, ya, supaya tidak mencegah jalan untuk pasar malam. Yang kedua, terlarang karena zatnya karena najis atau haram. Ketiga, terlarang karena waktunya. Kapan waktu terlarang, ibu-ibu? Ketika dikumandangkan adzan sholat Jumat menurut jumhur ulama, meskipun sebagian ulama merinci lebih ketat. Yang keempat, terlarang karena caranya. Ini lebih banyak. Ada bai'un najasi, ada asyra'u minar rubban, ada tentang jual beli yang mengandung gharar. Jual beli yang mengandung gharar. Saya masih mendapatkan satu sekolah Islam yang melakukan praktek tukar kado, ya atau tidak? Padahal tukar kado ini adalah jual beli, bukan hibah. Hibah itu satu arah di mana saya memberikan sesuatu yang saya bungkus kepada seseorang tanpa saya mempersyaratkan orang itu memberikan kepada saya. Itu baru namanya hibah. Dan membalas hibah itu baik. Kalau membalas hibah itu tanpa mempersyaratkan dia harus ngasih saya, ya atau tidak? Tapi kalau ketika saya ngasih, dia harus ngasih saya pada saat itu juga, atau saya mempersyaratkan dia ngasih saya, maka itu sudah jual beli. Kalau barangnya terbungkus maka haram, meskipun nilainya disamakan. Karena yang jadi persoalan bukan masalah nilainya, tetapi adalah ghararnya, ketidakjelasan barang yang ditransaksikan. Yang dalam fikih namanya bai'ul muqayadah, jual beli dengan sistem barter. Barang ditukar dengan barang, cuma terbungkus dua-duanya. Nah, ada juga praktek yang terlarang tentang bai'un ad-dunya, jual beli dengan pengecualian, di mana pengecualiannya tidak jelas. Nah, ini ada banyak, yang ada sekitar 12 praktek terlarang dalam bentuk caranya. Saya tidak terangkan tiga kelompok ini karena kita sampai jam 12 nanti, ya. Saya terangkan semuanya. Maka saya akan bahas paling yang mendasar, yaitu tentang persyaratan di dalam jual beli. Persyaratan itu kan ada secara umum ada 3. Secara umum ada 2, ada yang menyebutkan ada 3. Pertama, persyaratan pada orangnya. Jadi tidak semua orang dibolehkan melakukan transaksi jual beli. Yang kedua, persyaratan pada barangnya, barang yang diperjualbelikan. Ini ada persyaratannya. Yang ketiga, persyaratan pada caranya, pada caranya. Nah, dari 3 persyaratan ini kita lihat perinciannya, ya. Ada beberapa slide yang saya lewati karena kita langsung masuk pada intinya. Persyaratan pada
transaksi jual beli itu dirinci menjadi 8. Ya, yang pertama ijab dan kabul. Pernah ijab kabul ibu-ibu? Pernah, alhamdulillah, insyaallah mayoritas di sini sudah ijab kabul. Tapi ijab kabul dalam pernikahan. Apakah jual beli itu harus memenuhi persyaratan ijab kabul? Iya. Lalu apakah ketika transaksi harus bersalaman begini? Aku jual barang ini kepadamu seharga sekian. Lalu yang beli mengatakan aku terima barang ini, tapi aku tawar dulu. Mau nggak harga sekian? Oke, cocok, sah ya sah. Bahkan dipanggil 2 orang saksi misalkan. Maka apakah seperti itu? Tidak. Itu kalau dalam pernikahan. Angkah tuka wazawaj tuka fulan binti fulan bimahrin adawati sholat taksim. Aku nikahkan dan aku kawinkan putriku kepadamu. Jangan dibalik ya. Aku nikahkan dan aku kawinkan kamu dengan putriku. Secara bahasa tidak tepat, tapi secara maksud mungkin benar ya. Tapi secara bahasa tidak tepat. Yang tepat, aku nikahkan dan aku kawinkan putriku. Karena yang mau menikahkan itu siapa? Bapaknya, perempuan kan. Jadi dia mau menikahkan siapa? Orang lain atau anaknya? Anaknya kepada calon menantunya. Maka aku nikahkan dan aku kawinkan putriku kepadamu dengan mahar seperangkat alat sholat. Orang Jawa kan seperangkat alat sholat sudah berbunga-bunga ya, tidak? Alhamdulillah. Dibayar cicil juga tidak apa-apa. Yang penting menjadi istri ya. Nah, ini dalam pernikahan. Dalam nikah itu wajib harus ada kata jual, harus ada kata nikah atau kawin, atau bahkan para ulama persyaratkan dua-duanya, baik menggunakan bahasa Arab maupun bahasa Jawa. Aku rabiis putriku misalkan, sah meskipun dengan bahasa Jawa. Nah sekarang jadi pertanyaan, apakah jual beli harus ada kata-kata jual dan beli? Ya atau tidak? Ada orang datang ke toko, Bu, gula 1 kilo. Ada kata beli? Tidak ada. Penjual bilang 15.000 Bu. Oh selesai, berpisah mereka. Tidak ada kata jual, tidak ada kata beli. Sah atau tidak? Sah. Menurut ijma para ulama 4 imam mazhab sah. Sedangkan apabila transaksi itu tidak mengungkapkan kata-kata apapun, kayak di supermarket ya atau tidak, ngambil sendiri, bayar, selesai pulang ya. Kadang-kadang bayar pakai GC aja, selesai, pergi berpisah di antara keduanya. Maka apakah ini masuk kategori ijab kabul tanpa mengucapkan kata-kata apapun? Sah atau tidak? Di mall, di toko kelontong mungkin masih bertemu dengan penjual ya. Di mana pembeli ketemu dengan penjual. Saya misalkan berhenti di tukang bensin eceran, saya buka jok saya di depan dia, saya buka tangkinya, si penjual tahu kalau saya mau beli bensin, bukan beli mendoan ya tidak. Maka kemudian dia masukkan 1 botol, saya kasihkan uang 9.000. Setelah itu kemudian kami berpisah tanpa ngomong apa-apa. Menurut jumhur ulama sah, tapi menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Paham ya? Maka yang bermadzhab Syafi'i kalau beli harus ada minimal ungkapan kata-kata ya tidak. Rakitan setunggal botol mas kan gitu. Yang jual mengatakan 15.000, bayar selesai, sah menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau tidak ada omongan kata-kata apapun, maka menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Tapi saya mengambil pendapat jumhur ulama, baik mazhab Maliki, Hanafi dan Hambali yang mengatakan jual beli tersebut sah, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnu Qudamah bahwa jual beli itu ijab kabulnya bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan. Maka kantin kejujuran di mana penjual tidak mengungkapkan kata-kata apapun dengan pembeli, maka menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Tapi kalau menurut pendapat jumhur sah. Cuman kadang-kadang kantin kejujuran
yang jual saja juga tidak ada di situ, ya atau tidak? Cuma ditaruh barang-barang. Laris atau tidak? Laris. Ada seorang ustadz kiai besar di Indonesia ini pernah buka supermarket kejujuran. Gak sampai setahun bangkrut dia gitu. Ya. Ada beberapa sekolah yang mempraktekkan kantin kejujuran. Ternyata sebagian penjual uangnya tidak genap. Saya pernah mendapati di salah satu jamiah ya, universitas kantin kejujuran. Itu penjualnya lama-lama berkurang karena penjualnya itu rata-rata mahasiswa. Naruh barang di situ, kasih tempat kembalian, lalu lama-lama mereka berkurang. Akhirnya yang jual jadi sedikit. Saya tanya kenapa? Katanya uangnya nggak pernah genap. Misalkan 50.000 jadi 40.000. Harusnya barangnya itu laku totalnya 100.000, itu cuma 70.000. Ternyata ada yang tidak jujur. Kalau orang tidak jujur, sudah tabiatnya tidak jujur, dikasih lahan jadi jujur? Tidak. Seharusnya yang ditanamkan adalah akidahnya, ya atau tidak? Bagaimana dia memahami Allah Tabaraka wa Ta'ala itu maha melihat. Itu yang disadarkan terlebih dahulu. Ya kalau pencuri kasih ladang untuk mencuri ya selesai wassalam, ya atau tidak? Ya maka saya termasuk yang tidak merekomendasikan model jual beli dengan model seperti ini. Ya, saya termasuk yang tidak merekomendasikan jual beli dengan model seperti ini. Karena yang ditanamkan anak supaya mereka jujur itu yang pertama adalah akidahnya. Bagaimana Allah melihat atas perbuatan mereka, itu ditanamkan. Kalau sudah jujur maka insya Allah akan aman. Karena kata Bang Nabi bahwa kejahatan itu tidak hanya terjadi karena ada niat, tetapi karena ada kesempatan. Sebetulnya enggak niat, tapi ada kesempatan jadi niat, ya atau tidak? Lewat kantin kejujuran tanpa CCTV dan tanpa dilihat siapapun kecuali Allah, kan begitu kan? Enggak ada orang, lapar juga, ya atau tidak? Akhirnya dia ngambil. Nah, ini jadi masalah. Nah, ini tentang ijab kabul. Ya, menurut jumhur ulama bai'ul mu'athah itu boleh. Ya, meskipun kalau model dengan kantin jujuran banyak ulama yang tidak merekomendasikan. Wallahu taala. Ini ijab kabul yang pertama. Yang kedua, tentang kerelaan. Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum. Maka syarat dalam jual beli itu dikatakan sah apabila ada kerelaan di antara kedua belah pihak. Ada kerelaan, maka berubahnya harga hendaknya ada kerelaan dan diketahui kedua belah pihak. Kalau tahu-tahu bayar listrik harganya berubah, nggak masalah, ya tidak? Ya, harus ada pemberitahuan supaya konsumen itu tidak kaget, tapi kok tahu-tahu harga berubah. Nah, para ulama menetapkan bahwa kerelaan atau keikhlasan di antara kedua belah pihak ketika melakukan transaksi ini menjadi syarat sahnya dalam jual beli. Kalau jual beli itu dipaksa, maka hukumnya tidak sah. Transaksi itu menjadi transaksi yang haram. Kalau jual beli itu dari barang yang digadekan lalu dipaksa dilelang, boleh atau tidak? Ada Bapak A menggadekan kepada Bapak B. Keduanya telah sepakat bahwa barang yang mereka gadekan, barang Bapak A yang digadekan ke Bapak B itu kalau tidak bayar utang tepat pada waktunya, yaitu pada tanggal 1 April, maka barang yang digadekan akan dijual untuk menutup hutang Bapak A kepada B. Sepakat mereka. Maka ternyata pada tanggal 1 April tidak mampu membayar. Lalu Bapak B memaksa menjual barang tersebut. Boleh atau tidak? Tidak. Boleh atau tidak? Boleh, karena sepakat keduanya.
Cuma tidak boleh barang yang digadaikan tersebut itu dijual atau dilelang dengan harga sepihak saja. Paham ya? Karena ini yang banyak terjadi. Ada orang menggadaikan rumah senilai 800 juta, utangnya 300 juta, ketika tidak mampu bayar dilelang bank dengan harga 400 atau 350. Yang penting bank dapat uang cash, perkara yang punya rumah rugi bangkrut itu urusan dia. Nah, ini adalah kezaliman dan haram. Berarti ketidakrelaan di antara kedua belah pihak. Maka ketika dipaksa untuk dijual karena sudah sepakat, maka barang tersebut dijual dengan kesepakatan harga kedua belah pihak. Kalau pasaran harga rumah 800, ya dijual 800 atau 750, mendekati takrib antara harga 800. Tapi kalau dilelang dengan harga murah, maka tidak boleh. Maka saya mewanti-wanti kepada seluruh kaum muslimin, tidak usah membeli barang-barang lelang yang harganya ada banyak unsur kezaliman. Saya punya teman, dia dapat rumah di belakang Solo Square. Itu kalau normalnya harga rumah itu 600 juta sampai 800. Kebetulan yang punya rumah utang di lembaga konvensional, utangnya itu 150 juta. Lalu kemudian nggak bisa bayar, kena denda, kena bunga, totalnya hampir 200 juta. Oleh bank dilelang 220 juta. Padahal harga rumahnya normalnya 600 juta rupiah. Rugi atau tidak? Rugi. Pernah saya baca Quran, ada bapak-bapak pensiunan punya rumah seharga 800 juta, utang 150 juta, selama beberapa tahun tidak mampu bayar terus, sampai utangnya menjadi 300 juta. Akhirnya barang diambil oleh bank, hutang lunas, rumah hilang. Ini utang 150, rumahnya 16, ya tidak? Nah, ini banyak kezaliman. Maka kita tidak usah membeli barang-barang seperti ini, kecuali jenengan yang bantu. Ya, misalkan harga rumahnya 600, ya atau tidak, dilelang 200, jenengan bayar 200, menang jenengan kan? Misalkan. Lalu yang 400 kasihkan kepada yang punya rumah. Mas, harga rumah jenengan 600, saya kasihan sama jenengan, saya selamatkan, saya beli 200, ini 400 buat jenengan, yang 200 untuk yang lelang. Utang jenengan lunas, jenengan uangnya ada susuknya, karena saya beli dengan harga normal. Ada yang mau kira-kira seperti ini? Ustaz, apakah beli dengan cara lelang tidak boleh? Boleh, selama tidak ada unsur kezaliman. Iya atau tidak? Misalkan pemerintah punya armada, biasanya kan kalau tiap 5 tahun armada kan diremajakan. Pejabat selanjutnya kan nggak mau pakai armada bekas yang lama misalkan. Itu bisa dilelang. Maka harga yang miliki adalah betul-betul pemerintah, dan kemudian dijual dengan harga lelang murah, ya tidak apa-apa. Bukan karena harga murahnya, tapi karena tadi ada unsur kezaliman. Ini barang milik orang dijual sama murtahid yang menerima gadai, tetapi dengan cara yang tidak rela di antara kedua belah pihak. Maka kerelaan ini mutlak wajib ada di dalam transaksi jual beli. Bagaimana Ustaz kalau jual belinya karena sungkan? Ada nggak karena sungkan? Ada ya. Misalkan saya punya handphone, orang melihat handphone saya, mau beli saya nggak mau. Oh, saya nggak jual ini handphone kesayangan. Ini pernah disenggol artis luar negeri misalnya, cuma disenggol saja. Lalu orang bilang udah tak bayar saja apa? Enggak saya jual. Ini bagus, ini barang lokal, limited edition. Di Indonesia itu hanya ada 2. Saya sama presiden misalnya. Semua nggak ada yang mau, dia ditawar nggak mau. Tapi tiba-tiba datang misalkan guru saya atau kiai saya misalkan datang, Ustaz, ini barang itu bagus banget. Iya Ustaz, tak beli ya. Waduh, gimana ya Ustaz ya? Ini sebenarnya tak jual, tapi karena jadinya sudah nggak apa-apa. Sebetulnya dia tidak rela ya, tidak secara fakta mungkin, tapi dengan melihat kelebihan dan keutamaan gurunya, maka kemudian diberikan. Ini kata para ulama menjual karena sungkan. Nah, bagaimana hukumnya?
para ulama menyebutkan secara jumhur, mayoritas mengatakan jual beli karena suka hukumnya mubah, boleh. Karena meskipun dia sesungguhnya di dalam hatinya mungkin ada ketidakrelaan, tapi ketika dia menyerahkan tanpa ada paksaan, dengan syarat tanpa ada paksaan, itu menunjukkan dia rela. Dia rela. Ini menurut pendapat jumhur. Tapi pendapat Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan tidak boleh. Alasannya sesungguhnya itu ada unsur ketidakrelaan dalam dirinya, tapi karena pakewo, karena suka, akhirnya dia berikan. Dia berikan. Ustaz, lah kalau saya beli orang bukan karena kebutuhan, tapi ingin nolong orang tersebut, jualan sisir, jualan alat-alat perabot rumah tangga, barangnya kualitasnya rendah Ustaz. Dan saya lihat ini orang tua sudah capek, sudah tua masih berjalan bawa barang dagang saya borong semua Ustaz. Boleh atau tidak? Boleh. Itu bagus ya atau tidak? Mungkin kalau kita kasih dia duit, mungkin dia nggak mau, merasa nggak mau dia menjadi orang yang di bawah, artinya meminta-minta. Tapi ketika dibeli barangnya dia mau, maka kita bantu dia, lalu barangnya kita beli, kita bagikan ke orang lain, itu bagus. Itu bukan karena suka, tapi karena ingin membantu, maka hukumnya boleh. Bahkan bagus ya kalau jangan ingin borong barang dagangan orang-orang kecil, itu tidak. Kadang-kadang kalau beli di barang orang-orang kecil, dinyangnya luar biasa, ya. Tawarnya mati-matian. Tapi kalau beli di mall harga 400.000 sepatu nggak pernah ditawar ya, gengsi masa di mall nawar gitu. Tapi kalau di pasar kecil sudah yang jualan sudah tua, dia untuk menghidupi dirinya sama putunya misalkan, masih kita tawar-tawar terus ya. Mau nggak Bu 100.000 empat misalkan. Kalau nggak mau ya sudah saya tinggal. Oh jangan ya kasih untung-untung dikit ya. Ya udah 100.500 misalkan. Jadi tentang keikhlasan. Yang ketiga, persyaratan adalah dilakukan oleh orang yang dibenarkan untuk melakukan transaksi jual beli. Ini syarat yang ketiga. Transaksi itu sah kalau dilakukan muta'addidain itu adalah orang yang dibenarkan untuk melakukan transaksi. Siapa Ustaz orang yang dibenarkan untuk melakukan transaksi? Ada 4 persyaratan. 1, merdeka. Budak tidak boleh melakukan transaksi. Insyaallah di Indonesia tidak ada perbudakan, meskipun mungkin ada terselubung, ya atau tidak? Ya. Kan ada ya, menurut laporan ya, koran itu ada orang-orang desa, terutama perempuan yang kemudian dia ingin kerja di kota, sampai kota ternyata salah pekerjaan, salah bos, akhirnya mereka diperbudak menjadi wanita-wanita tunasusila misalkan. Mereka tidak bisa keluar karena terkurung dalam satu komunitas yang apabila mereka keluar nyawanya terancam. Ini sebetulnya juga perbudakan, tapi tidak budak secara hakikatnya yang sesungguhnya, tapi perbudakan dari sisi sifat hilangnya kemerdekaan mereka untuk memilih. Nah, ini budak tidak boleh melakukan transaksi, maka syarat merdeka itu boleh melakukan transaksi. Budak dikenakan zakat atau tidak Ibu? Adakah budak dikenakan zakat? Ada atau tidak? Ada. Dari mana Ustaz masa budak dikenakan zakat? Ada. Rasulullah yang menyebutkan, kata Ibnu Umar, faradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri so'an min tamrin au so'an min syair minal hurri wal abdi wal dzakari wal untha wal kabiri was saghiri minal muslimin. Zakat fitri itu diwajibkan atas orang merdeka, atas budak, anak kecil, orang dewasa, laki-laki dan perempuan dari kalangan kaum muslimin. Lalu budak kan nggak punya harta Ustaz misalkan. Siapa yang harus mengeluarkan zakatnya? Tuannya. Jadi yang terkena kewajiban bukan budaknya, tetapi orang yang menanggungnya. Tetapi budak sendiri wajib mengeluarkan zakat. Yang mengeluarkan bukan budaknya, tetapi pemiliknya.
Kemudian yang kedua, balik. Menurut jumhur ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanafi itu bahwa anak kecil yang belum balik tidak boleh melakukan transaksi jual beli. Ustaz, cuma beli permen masa nggak boleh? Selama itu jual beli. Ini menurut mazhab jumhur ulama. Tetapi menurut Imam Ahmad Ibnu Hanbal, mazhab Hanabilah boleh, tetapi dengan dua syarat. Pendapat Imam Ahmad ini yang saya ambil. Anak kecil boleh melakukan transaksi tapi dengan dua syarat. Apa itu? Satu, sudah mumayyiz. Tahu mumayyiz ya ibu? Ya, sudah mampu membedakan. Oh ini misalkan coro, ini kurma misalkan ya. Yang mirip coklat-coklat ya. Maka bisa membedakan. Oh ini arang, oh ini kurma. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, kalau seorang anak kecil sudah mampu membedakan mana arang, mana kurma. Kurma jual kan hitam ya atau tidak? Mana arang, mana kurma, maka kata beliau hendaknya orang tua mulai mengajarinya untuk sholat. Kapan orang tua wajib mengajarkan atau mengajari anaknya untuk sholat? Ketika anak umur 7 tahun. Tetapi hendaknya mereka memulainya ketika anaknya sudah mampu membedakan antara arang dengan kurma. Umur berapa kira-kira anak tahu itu arang itu kurma? 2 tahun ya, 3 tahun, 4 tahun ya, 4 tahun sudah paham. 3 tahun saja saya kira sudah paling enggak diajak untuk sholat. Perkara dia enggak sholat, yang penting melihat kita sholat. Itu bagian dari mengajarkan sholat. Tapi wajib diajari sholat umur 7 tahun. Wajib dia sholat. Kalau tidak sholat, anak itu tidak sholat, maka boleh dipukul. Maka itu umur 10 tahun. Maka kalau anak umur 7 tahun tidak sholat dipukul, malah menyalahi aturan ya, tidak, karena dia belum wajib. Tapi diperintahkan untuk sholat. Itu umur 7 tahun. Nah, ini kok malah jadi sholat ya? Ini balik. Maka mumayyiz yang pertama. Yang kedua syaratnya atas izin walinya. Anak kecil ketika melakukan transaksi harus atas izin walinya. Kalau tidak nanti bahaya. Anak kecil bawa uang 100.000 nggak diketahui orang tuanya, jajan ya tidak. Ketika jajan sepi, adanya anak kecil sama penjual bakso cek misalkan. Mohon maaf ya, penjual bakso cek. Maksudnya ada penjual. Ketika penjualnya tidak jujur ya atau tidak, anak kecil beli bakso misalkan 3 sudut dikasihkan, kasih kecap, dikasih kembalian 2.004 ya tidak. Senang nggak anak kecil? Senang. Duitnya 1 lembar jadi 4 lembar, masih dapat bakso lagi, ya kan? Lah makanya jadi masalah. Tapi kalau atas izin walinya, maka tidak mungkin orang tua memberikan sang anak 100.000, anaknya kelas TK misalkan atau SD, kan tidak mungkin. Kecuali orang tuanya memang agak istimewa ya, tidak. Misalkan ini nak kasih uang 100.000 di rumah itu terlalu banyak duit, tolong dibawain, ya kan gitu. Kalau titip-titip pun tidak apa-apa. Ini orang tua agak aneh ya, tidak. Nah, ini misalkan kalau ada, kayaknya nggak ada. Semua orang butuh duit ya. Orang sudah kaya aja masih mencari uang ya atau tidak? Manusia itu tidak akan pernah puas. Kata Rasulullah, dia punya 1 gunung emas, maka dia ingin mendapatkan 2 gunung emas. Sudah kaya, punya apartemen, punya banyak perusahaan, masih saja ingin mencari harta dengan jalan yang tidak benar. Yang ke berapa itu? Ketiga ya, dari persyaratan orang yang dibenarkan untuk melakukannya, yaitu berakal. Maka orang edan jangan melakukan transaksi. Kenapa? Karena transaksi yang dilakukan oleh orang gila itu tidak sah. Rufi'al qalam an thalath, bahwa diangkat pena tidak dicatat itu pada 3 perkara. Kelompok yaitu anak kecil hingga dia dewasa, balik, orang edan dia hingga berakal, orang tidur hingga dia bangun. Makanya orang edan itu melakukan kejahatan tidak dihitung. Orang
orang edan membunuh orang tidak dihitung kisos yang ini, karena dia edan. Makanya kalau ingin berbuat maksiat tidak dosa, maka edan dulu. Boleh dia melakukan maksiat tidak berdosa dengan syarat edan, ya tidak. Jadi kalau edan saya malah tidak jadi maksiat karena saya sudah tidak ada keinginan lagi karena sudah edan. Nah itulah. Maka yang ingin bermaksiat tidak berdosa maka edan dulu baru bermaksiat. Bukan saya mendukung untuk edan, yang tidak. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang ketiga. Yang keempat, syaratnya rasyid. Rasyid itu bukan kembaran saya ya. Saya punya kembaran namanya Rasyid. Rasyid itu adalah orang yang mampu membelanjakan uangnya dengan benar. Orang yang mampu membelanjakan uangnya dengan benar. Itu rasyid. Artinya dia bukan orang yang tidak mampu memegang duit, kasih 100 juta habis sehari, 50 juta habis sehari, ini bermasalah. Maka para ulama menganjurkan orang ini tidak boleh untuk melakukan transaksi. Di zaman Rasulullah ada seorang pemuda yang punya perilaku seperti ini, tidak bisa menghentikan belanja. Maka orang tuanya mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, berikan hukuman kepada anak saya supaya engkau umumkan kepada para pedagang agar tidak boleh melayani anak saya. Ketika anak saya ingin beli, karena anaknya memang tidak mampu mengendalikan dirinya untuk tidak berbelanja. Ibu-ibu senang belanja ya. Alhamdulillah, jamaah dan Allah, ini tentang syarat pada orangnya, yaitu dilakukan oleh orang yang dibenarkan untuk melakukannya. Yang keempat, dari syarat transaksi jual beli, barang yang diperjualbelikan kegunaannya halal atau ada manfaatnya dan manfaatnya halal. Maka menjual belikan barang yang tidak diketahui kemanfaatannya oleh penjual ataupun pembeli, maka tidak boleh diperjualbelikan. Saya punya 5 ekor, sudah saya pelihara agak lama, gemuk-gemuk, saya jual 10.000 saja 5 ekor. Apa jadi? Apa? Tumo misalkan. Ada nggak manfaatnya tumo itu bagi pembeli? Kenapa? Nggak ada. Artinya orang yang beli tumo tidak tahu untuk digunakan apa ya dan tidak, maka tidak boleh diperjualbelikan meskipun tumo itu ada manfaatnya. Betul, tumo kutu ya, itu ada manfaatnya. Salah seorang ahli bekam, jadi saya katanya ahli bekam ya. Jadi kalau yang di rambutnya banyak tumonya, itu sesungguhnya dia bekam alamiah, ya tidak? Katanya begitu. Katanya loh, saya cuma kata beliau. Ahli bekam dia mengatakan begitu. Jadi kalau anaknya banyak tumonya, itu sebenarnya sedang dibekam oleh tumo alamiah. Nah, ini tumo, maka tidak boleh diperjualbelikan, kecoa dan sebagainya ya. Atau barang-barang najis. Barang najis atau barang haram tidak boleh diperjualbelikan. Babi itu ada manfaatnya atau tidak, Ibu? Ada. Siapa bilang babi tidak ada manfaat? Ada. Babi itu kalau diingkung kecap itu dikasihkan orang lapar, kenyang atau tidak? Kenyang, berarti ada manfaatnya kan? Cuman manfaatnya haram, ya atau tidak? Maka tidak boleh diperjualbelikan. Nah, babi itu barang yang haram, maka memperjualbelikannya tidak boleh. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanuhu. Allah jika mengharamkan sesuatu untuk dimanfaatkan, maka Allah haramkan pula untuk memperjualbelikan. Segawon, tahu segawon ibu ya? Ya. Bahasa Jermannya kire. Itu kalau diperjualbelikan boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ada manfaat halal atau tidak segawon ini? Ada. Contohnya untuk berburu ya atau tidak, membantu berburu boleh, di zaman Rasulullah pernah dilakukan. Lalu kemudian untuk menjaga tanaman atau menjaga peternakan boleh, tetapi tidak boleh dijadikan kelangenan. Tahu kelangenan?
di rumah dilus-lus masuk dalam rumah nggak boleh. Kenapa? Karena rumah yang di dalamnya ada anjing, maka malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah tersebut. Apalagi air liur anjing itu najis, kan begitu. Maka karena ada pembatasan kemanfaatan dari anjing ini, maka memperjualbelikannya, kata Jabir, Rasulullah mencela hasil dari penjualan anjing dan kucing. Ini dalam riwayat Jabir. Cuman kucing ini menjadi perdebatan para ulama, apakah boleh atau tidak. Kucing apa yang dimaksud? Apakah kucing rumah atau kucing liar atau kucing besar, harimau atau kucing garong? Ya tidak. Kalau kucing garong jelas tidak boleh. Nah, maka ini menjadi perdebatan. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau anjing ulama sepakat tidak boleh memperjualbelikan anjing. Tapi kalau kucing, ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tetapi saya pribadi mengambil pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Qayyim, maka hendaknya dia tidak memperjualbelikannya. Wallahu ta'ala. Ini perbedaan di kalangan para ulama. Ada ketika setelah ngaji malah komentar begini, Ustaz, waduh jadi tahu saya kalau itu haram, mending gak usah ngaji jadi gak tahu malah gak apa-apa kan gitu. Kewajiban kita itu memang harus ngaji ya, kalau nggak ngaji ya kita tidak tahu. Kalau tidak tahu maka bisa berbuat dosa. Nah, coba digunakan Allah ini tentang barang yang diperjualbelikan, termasuk mohon maaf bagi yang menjual perhiasan yang emas itu, ketika yang beli jelas-jelas akan digunakan untuk dirinya, padahal yang beli adalah seorang laki-laki, paham? Maka tidak boleh penjual melayaninya, karena laki-laki tidak boleh menggunakan perhiasan dari emas. Laki-laki yang sering pakai kalung emas, cincin emas, gelang emas, maka kata para ulama, salah satunya Ibnu Qayyim kalau tidak salah dalam kitabnya, itu disebutkan lama-kelamaan akan luntur kejantanannya. Makanya kalau suaminya sedang memakai perhiasan emas, segera dilepaskan. Nanti tidak jadi jeruk makan jeruk, ya tidak. Tidak akan suka sama jenengan, sukanya sama lelaki, bahaya. Maka emas itu menurut penelitian para ulama dan dugaan para ulama merupakan hal yang bisa membuat seorang laki-laki untuk lama-kelamaan luntur kejantanannya. Mungkin badannya secara clear tidak, tapi ketika jalan lemah gemulai. Nah, ini bisa terjadi. Wallahu ta'ala. Tapi yang jelas kita tidak boleh memperjualbelikan barang yang haram atau barang yang najis. Kotoran kambing, Japanik cucip ya. Mohon maaf ya. Itu najis atau tidak? Tidak. Najis atau tidak? Tidak. Tahu Japanik cucip? Tahu kan? Kotoran kambing. Najis atau tidak? Tidak. Menurut ulama Hanabilah. Kalau ulama Syafi'iyah najis. Maka bagi yang mengambil pendapat ulama Syafi'iyah, Imam Syafi'i, kalau kotoran itu najis, maka jenengan jual beli pupuk tidak boleh. Kecuali pupuk tersebut, misalkan kotoran kambing tadi sudah diolah, lalu dicampur tanah, sudah terurai sehingga bau kotorannya sudah hilang, unsur kenajisannya sudah hilang, sudah disucikan oleh tanah dalam waktu terjadi proses, maka tidak mengapa. Tapi kalau masih ada cucip yang bulat-bulat ini masih ada, nah, kan sering kan begitu kan, tidak terurai, nah maka tidak boleh memperjualbelikannya. Ini menurut pendapat mazhab Syafi'i. Tapi dalam hal ini, kasus ini ya, bukan berarti saya selalu mengambil pendapat mazhab Hambali, tidak. Beberapa pendapat saya mengambil pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, dalam masalah ini saya melihat hujjah argumentasi dari Imam Ahmad bin Hanbal atau mazhab Hambali itu cukup kuat, bahwa kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan itu tidak najis. Tapi kalau kotoran dari hewan yang haram dagingnya dimakan, anjing, babi, apalagi kucing dan sebagainya, atau hewan-hewan yang haram dimakan, maka kotorannya najis, tikus dan sebagainya, maka najis. Maka memperjualbelikan kotoran hewan yang haram dimakan tidak boleh. Tapi kalau halal dimakan dibolehkan. Ini menurut pendapat ulama
unta untuk dijadikan obat. Betul atau tidak? Kalaupun kencing unta ini najis, maka tentunya Rasulullah tidak akan menjadikan dia sebagai obat atau membolehkan sebagai obat. Yang kedua, ketika Rasulullah sholat di depan Ka'bah, Abu Jahal menyuruh seorang pemuda menaruh kotoran unta di atas punggung Rasulullah ketika rukuk, dan Rasulullah tetap meneruskan sholatnya. Ini menunjukkan tidak najis. Rasulullah ketika sholat ada kotoran di sandalnya, malaikat Jibril memberitahu, kemudian Rasulullah melepaskannya, karena kata ulama Hanabilah, kotoran itu adalah kotoran himar, keledai piaraan, yang keledai piaraan itu hukumnya haram untuk dimakan, maka dia najis. Ada yang menyebutkan kotoran biwal, sehingga juga najis. Ini pendapat ulama Hanabilah. Ibnu Mas'ud dalam satu athar juga disebutkan, setelah menyembelih hewan-hewan kurban, pakaian beliau ada yang terkena sedikit percikan kotoran dan beliau cukup mengelapnya dan kemudian sholat dengan itu. Wallahu ta'ala. Ini majal ijtihad, ijtihadnya lapangan ijtihad dari para ulama. Ada yang menyebutkan najis, boleh silakan Anda mengambil najis, tapi dengan konsekuensi jangan jual beli pupuk. Tapi kalau Anda yang mengambil pendapat tidak najis, maka boleh jual beli pupuk. Tapi dalam mengambil pendapat harus argumentatif, maksudnya didasarkan pada argumentasi. Jangan suka sama suka, suka-suka ya. Misalkan kamu ini lebaran besok hari Kamis dan Jumat, kamu pilih mana? Saya Kamis saja lah biar cepat, kan begitu kan? Ini tidak benar. Dia harus tahu hujjah argumentasi, kenapa hari Kamis, kenapa hari Jumat. Saya Jumat aja lah, kenapa? Soalnya Kamis saya masih ada reuni buka bersama, kan begitu. Masa saya nggak puasa? Nah ini jadi masalah. Ini nggak benar. Ini tentang dua pendapat di kalangan para ulama. Kemudian yang keberapa itu ya? Kelima ya. Barang yang menjalankan akad adalah pemilik atau orang yang mewakilinya. Syarat yang kelima, yang melakukan transaksi adalah pemilik atau orang yang mewakilinya. Maka menjual barang milik orang boleh atau tidak? Tidak boleh. Sering terjadi dalam dunia online, yaitu comot gambar milik orang tanpa izin lalu dia jual. Ini tidak boleh, kecuali dengan akad salam. Tapi akad salam nanti panjang ya. Tapi akad salam ini tidak boleh pada barang-barang yang limited edition. Tahu? Misalkan desainer baju orang, lalu kemudian tas bikinan orang, ini nggak boleh kita akadkan salam. Kenapa? Karena kalau dia karya orang tertentu limited edition, maka ini tidak bisa diakadkan salam. Akad salam boleh dilakukan pada barang-barang yang jumlahnya banyak, bisa didapatkan dimanapun. Misalkan ada gambar handphone, elektronik atau beras, misalkan kita ambil, kita jual dengan akadkan salam boleh, meskipun tanpa izin dari yang punya produk tersebut, dengan akad salam. Tapi yang paling aman para ulama menganjurkan dengan izin kepada pemilik barang. Mas, barang jenengan tak jualkan boleh atau tidak? Oh boleh, jenengan jualkan, nanti jenengan dapat 20%. Siap, maka dia menjadi maklar samsara, maka boleh. Ini dalam jual beli barang yang bukan miliknya. Kalau maklar memaklari tidak boleh. Simsar ala simsar, samsara ala samsara, hukumnya haram. Misalkan saya punya barang kan, saya kasihkan ke beliau, Bu, tolong jualkan barang saya ini. Siap Ustaz, berapa harganya? 3 juta. Nanti jenengan dapat 200, nanti 2,8 kasihkan ke saya. Siap Ustaz. Beliau tidak mencari pembeli, tapi dikasihkan ke maklar. Paham ya? Maklar sampaikan, Pak, tolong jualkan barang ini, pokoknya dari saya 3 juta, silahkan jangan cari untung sendiri. Maka maklar yang kedua tidak boleh. Kenapa? Dia belum mendapatkan izin atau wakalah dari pemiliknya, yaitu saya. Saya kan memberikan mandat kepada beliau, bukan ke orang lain ya, kecuali saya memberikan mandat serempak. Bu, Ibu, tolong jualkan tanah saya ya. Lah, jenengan saya kasih mandat semuanya, jenengan nawarkan boleh, karena sudah mendapatkan izin. Atau maklar jamaah, iya atau tidak? Biasanya agen-agen properti itu kan maklar jamaah boleh, kalau itu sudah mendapatkan izin dari pemilik barang. Tapi kalau maklar memaklari tidak diperbolehkan. Kemudian
Yang keenam, barang yang diperjualbelikan dapat diserah dari makan. Tidak boleh menjual barang yang tidak dapat diserah dari makan. Menjual ikan di sungai, di sungai samping rumah saya itu ada ikan besar-besar. Tak jual ke jenengan, mau nggak? Per kilo 10.000. Ini semuanya di sungai samping rumah saya ini tak jual ke jenengan 250.000. Silahkan cari sendiri. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena tidak dapat diserah dari makan. Saya nanam padi baru seminggu, memang padinya bagus, sudah tumbuh dengan subur. Lalu saya jual hasilnya, boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena barangnya tidak dapat diserah dari makan. Ya kalau panen, kalau gagal panen, kalau panennya sedikit kan jadi masalah, ya, maka tidak diperbolehkan. Kemudian barangnya diketahui kedua belah pihak, tidak boleh ada unsur gharar, ketidakjelasan. Barangnya harus diketahui kedua belah pihak. Menjual barang yang tidak diketahui kedua belah pihak, maka hukumnya haram karena dia mengandung gharar. Maka tadi saya sampaikan kado, tukar kado itu jadi tidak boleh. Kenapa? Karena itu jual beli. Kenapa tidak boleh kalau itu jual beli? Karena pembeli dan penjual tidak tahu barang yang akan dia terima. Apakah dalam kardus bungkus tersebut itu barangnya sesuai dengan selera dia atau tidak? Kan tidak tahu, maka bermasalah. Kecuali boleh dibungkus tapi diperjualbelikan boleh, dengan syarat bungkusnya plastik transparan, ya atau tidak? Jadi tahu isinya apa, berapa jumlahnya. Kalau itu makanannya jenisnya apa, itu dalam plastik yang itu yang transparan. Tapi kalau dia terbungkus, maka menjadi masalah. Saya tukar pulpen dengan botol ya misalkan. Saya bungkus tapi plastik transparan boleh, meskipun nilainya berbeda karena dua-duanya bukan barang ribawi. Kemudian yang terakhir, harganya jelas ketika transaksi. Tidak boleh dalam sebuah transaksi harganya tidak jelas. Sekarang bagaimana dengan jual beli harga seikhlasnya? Jelas atau tidak ini? Kalau saya jual handphone, misalkan, ibu mau nggak beli handphone saya? Berapa harga Ustaz? Sudah terserah jenengan mau bayar berapa. Kalau pasarannya ini 4 juta itu, kalau jenengan mau bayar silahkan berapa yang jenengan inginkan. Saya ikhlas. Maka jenengan bilang, Ustaz, saya ada 200.000 Ustaz. Mau nggak saya bayar 200.000? Nggak apa-apa ibu, saya tahu jenengan duitnya pas-pasan misalkan. Dan saya terima 200.000-nya. Ikhlas. Sah atau tidak? Sah. Berarti jual beli dengan harga ikhlas boleh atau tidak? Boleh kalau disepakati dan diketahui kedua belah pihak. Tapi kalau jualan dengan harga seikhlasnya, harganya uangnya dimasukkan ke kotak, si penjual nggak tahu bapak 1, bapak 2, bapak 3, ibu 1, ibu 2, ibu 3, dia datang bayar berapa nggak tahu. Paham? Datang satu mobil ya atau tidak? Makan bakso 2 porsi, tanduk 2 kali. Lalu kemudian ketika dia masukkan kotak infak, kotak pembayaran, dia masukkan uang seikhlasnya. Tahu nggak penjual kalau baksonya yang dimakan 7 orang 2 kali makan itu dibayar 2.000? Tahu atau tidak? Tidak tahu ya atau tidak? Berarti harganya menjadi tidak jelas. Maka tidak boleh menurut para ulama. Saya termasuk yang tidak merekomendasikan jual beli dengan seperti ini. Kalau niat bantu saja tidak apa-apa. Misalkan warung makan gratis, makan sekenyangnya, ya atau tidak? Tanpa bayar. Cuman di situ ada kota infak yang mau berpartisipasi makan gratis bagi masyarakat yang tidak mampu atau yang kehabisan bekal, monggo silahkan. Nah, saya infak, tapi makannya saya gratis, paham? Itu tidak apa-apa. Tapi kalau makan bayar sesuai seikhlasnya, ini yang dikhawatirkan. Antara penjual dan pembeli tidak tahu berapa barang yang dia makan itu dihargai berapa. Pembeli mungkin tahu, penjual tidak tahu. Ini kadang-kadang memanfaatkan tidak ada kembalian ya tidak. Kadang-kadang sudah membayar uangnya 50.000,
makan bakso cuma 1 kali, seharusnya harganya 9.000. Ketika bayar ditakur-takur begini cari kembalian nggak ada yang cuma 10.000 satu. Kira-kira dia cari penjualnya nggak ada, ya atau tidak? Apa dia nunggu orang kemudian bayar baru minta? Tidak mungkin. Pasti dengan berat hati, dia tidak mungkin ada rasa berundal, ya atau tidak? Dia pergi, nggak ada cucu ngerti tadi, nggak usah beli di situ, ya atau tidak? Ini yang jadi masalah. Orang yang bayar lebih mau cari kembalian nggak ada karena penjualnya nggak ada. Lalu kemudian dia pergi. Ada orang yang satu rombongan 7 orang masukkan kotak infak, makanya nambah 2 kali cuma ngasih 2.000 rupiah, kan nggak tahu. Ini yang kadang menjadi untung-untung, ya wallahu ta'ala. Maka saya sangat tidak merekomendasikan jual beli dengan model seperti ini. 8 persyaratan yang sudah kita jelaskan, termasuk mohon maaf pokwe, Japanese fast food, ya namanya pokwe, Japanese fast food, ya. Pokwe itu yang betul boleh ngambil sendiri boleh, tapi sebelum dimakan tunjukkan dulu kepada penjual supaya dihitung nilainya, karena ini akan jadi masalah. Contoh, ada 1-2 orang datang, satu gemuk satu kurus misalnya, ya. Yang kurus dia ngambil nasinya setengah centong, sedangkan yang gemuk ngambil 5 centong. Lalu yang kurus tadi karena dia itu diet, dia ngambil 3 jenis sayur tapi cuma 2 sendok kecil, ingin merasakan kan itu 3 jenis sayur atau 2 jenis sayur lah, sambalnya juga ngambil sedikit, lauknya juga cuma 1 tempe misalnya. Yang gemuk tadi ngambil sayurnya cuma 1 jenis, tapi setengah baskom dihabiskan sendiri, ya tidak ngambil lauk tempe. Kira-kira ketika bayar lebih mahal mana itu? Yang kurus. Kenapa? Karena dia menyebutkan sayurnya pakai apa, kan begitu kan? Penjual kan tanya begitu, sayurnya pakai ini, jangan lodeh sama jangan bobor misalkan, ya 2 jenis kan? Maka dia akan hitungnya 2 jenis. Dia nggak peduli jadi ngambil nasinya sedikit, sayurnya sedikit, nggak peduli. Yang tadi bilang saya sayurnya 1 jenis, ya kan? Lodeh misalkan, sama tempe 1 makan nasi, selesai. Maka lebih murah, padahal porsinya jauh lebih banyak. Ini menjadi tidak adil, dan ini menjadi bermasalah. Maka pokok itu yang betul tunjukkan dulu sebelum dimakan. Perkara bayar nanti tidak apa-apa, yang penting penjualnya tahu berapa porsi yang dia, maka dia ikhlas dengan makan segitu, akan dihargai berapa. Tetap ini 15.000, oh ya dia makan baru nanti bayar, tidak masalah. Ini yang terjadi. Kemudian saya sebutkan tentang jual beli kurma secara online, itu hukumnya mubah. Kenapa? Karena kurma barang ribawi, uang barang ribawi, tapi keduanya berbeda jenis dan berbeda kelompoknya. Paham ya? Kan ada 2 kelompok, ada 2 ilah. Satu alat tukar pengukur nilai, yang satu bahan makanan yang bisa ditakar dan ditimbang. Dua-duanya beda kelompoknya. Maka diserahkan salah satu boleh, tidak masalah. Wallahu ta'ala. Ada pertanyaan? Pas setengah 10 ya, waktu saya kembalikan kepada beliau. Baik, terima kasih Ustaz, tadi ulasannya luar biasa. Barangkali banyak ilmu baru ya teman semuanya. Bagi yang penasaran dengan pertanyaan-pertanyaannya, kami persilakan. Ada yang ingin bertanya, wajah Ibu kerudung hijau. Kemudian sebelah sini ada Bu Abi, satu lagi. Di sana sudah ya, Pak, yang itu. Baik. Kayaknya Bu hijau yang pojok dulu.
beli just tip. Karena ini reseller ini tidak pernah bisa datang, semuanya hanya di. Jadi akibat dari ketidakcermatan dari karyawan saya yang berawal dari situ, dia tidak melihat bahwa barangnya ada yang reject, kemudian di follow dengan just tip-nya yang juga tidak pernah bisa recheck lagi. Nah akhirnya sampai ke reseller, barangnya ternyata kok nggak sesuai, nggak prima. Kemudian dia lapor saya bilang oke Bu, ditukar. Karena akad kita dalam peraturan toko online di BTC semuanya sama, yaitu barang kalau reject monggo ditukar dalam waktu 1 kali 24 jam. Iya. Namun ternyata reseller ini tidak mau ke BTC. Dia minta kami yang datang ke Kleco. Kalau seandainya pun kami bisa menerima barang itu, dia mintanya sepatu itu dikurangi dengan harga ongkos just tip-nya, gitu. Itu yang bikin kami jadi rugi. Kami untung juga nggak seberapa. Tiba-tiba dia mau memulangkan, namun harganya dikurangi dengan ongkosnya dia untuk datang ke BTC. Kami tidak mau, dan itu sampai detik ini sudah lebih dari 1 kali 24 jam, sudah berminggu-minggu. Apakah saya memiliki peraturan seperti itu? Iya. Terima kasih. Dengan sebagai penjual, pemilik barang, lalu kemudian ada reseller, berarti dia marketing atau penjual? Marketing ya? Oh pembeli. Dia membeli barang ke jenengan, membeli barang ke jenengan, lalu kemudian menjual ke orang lain. Bukan, saya tanya ini sebenarnya barang mau dijual lagi atau untuk Mbak pribadi? Kalau khusus sepatu ini memang untuk saya Mbak. Oh gitu. Oh ya monggo Mbak, untuk khusus Mbak, saya kasih waktu beberapa hari nggak apa-apa. Sebisanya Mbak datang ke Beteng, toh Kleco nggak terlalu jauh buat saya, kecuali kalau dia di luar kota. Iya. Nah, oh nggak bisa Mbak, saya repot. Kalau repot apa Mbak, belinya apa? Ternyata nggak kerja apa-apa, cuma ibu rumah tangga. Tapi malas untuk ke BTC. Nah dia, saya persilahkan untuk kapan-kapan Mbak kalau beli lagi baju saya, sertakan aja dengan sepatunya, bisa kami tukar. Ini kebetulan sepatunya nggak saya jual, saya khusus untuk dia masih ada. Namun dia nggak datang-datang, dia hanya mintanya, Mbak bisa nggak nanti kalau just tip saya suruh lagi datang ke BTC, tapi Mbak kurangi harganya, harga ongkos juga untuk dia. Saya nggak bisa seperti itu, karena saya juga punya karyawan yang memang harus hitungannya harus bisa mendapatkan laba sekian gitu. Toh dari saya akarnya kan sudah jelas, mau ditukar monggo, tapi sebenarnya dari toko lain kalau kasus seperti ini, toko lain nggak bakal menerima lebih dari 24 jam. Kalau saya dipersilakan. Iya. Ya pertama saya masih agak bingung ya. Pihak penjual tadi ternyata menjual lagi ke orang lain atau gimana? Enggak. Tidak, Dipakai sendiri. Oh. Lalu kemudian barangnya reject, ada cacat misalnya, tidak sesuai dengan keinginan. Lalu kemudian dia pengen menukarkan atau pengen kurangi harganya. Ya ingin minta ditukar, saya bilang monggo datang aja. Tapi kan peraturan di semua toko BTC 1 kali 24 jam. Nah itu kan sudah nggak sesuai akad. Ya, cuman beliaunya tidak mau. Tidak mau Maunya ya. gimana? Maunya kita mengantarkan. Oh, Kita nggak bisa ada seperti itu, COD seperti itu tidak ada. Memang dari awal akadnya sudah ditulis tidak COD, datang langsung. Oh, beliau dekat. Di Meco. Dekat. Saya sendiri nggak tahu Meco di mana. Oh ya, jadi kan BTC. Saya ya, tapi saya orang Jakarta. Tidak paham tentang Solo daerah. Oh ya. Ya ini ketika beli barang ternyata ada cacat, maka di sana dalam fikih muamalah itu ada khiyar aib. Khiyar itu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan. Ketika barang tidak sesuai dengan barang yang diinginkan, maka pihak pembeli boleh membatalkan, boleh pula meneruskan, atau tadi bisa di-reject begini, ditukarkan. Maka hendaknya mereka menukarkan. Dan ini memang menjadi kendala ketika transaksi itu tidak bertemu secara langsung, kan begitu. Kalau barang pembeli itu membeli di satu toko, lalu kemudian ketika pulang ternyata barang tidak sesuai,
Ya tentunya secara umum yang berlaku adalah pembeli itu datang ke toko kan gitu untuk menukarkan, bukan penjualnya suruh datang ke rumah pembeli. Itu secara aturan umumnya demikian. Tergantung kesepakatan di awal dalam jual beli online seperti apa. Kalau penjual diminta sepakat untuk mendatangi rumahnya, maka tidak ada masalah. Tapi kalau tidak, ya hendaknya pembeli tadi mendatangi tokonya. Wallahu ta'ala. Yang lain? Ada? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan hukumnya arisan emas Ustaz. Arisan Emas. emas. Kemarin kan ada ternyata sosialisasi dari Pegadaian menawarkan arisan emas itu Ustaz. Transaksi dari Pegadaian. Arisan emas modelnya bagaimana? Modalnya kita setor uang per bulan. Per bulan setor uang, lalu kemudian uang itu akan dikonversi menjadi nilai uang, nilai emas. Nanti kalau sudah sekian gram, maka jenengan bisa mendapatkan kredit. Ya, boleh atau tidak? Itu sebenarnya masuk pada kategori jual beli emas secara kredit. Karena kalau jenengan nyetorkan 20.000 kan ditulis 0,00 sekian gram, ya atau tidak? Sekarang jadi pertanyaan, emas 0,00 sekian gram itu ada atau tidak? Kalau emas itu tidak ada, emas yang dia miliki hanya minimal 1 graman, sedangkan Anda menyetorkan duit, dia menuliskan gram, ini menjadi masalah. Berarti Anda membeli emas secara kredit. Emas barang ribawi, rupiah barang ribawi, keduanya masih dalam satu kelompok, yaitu alat tukar dan ukur nilai. Maka ketika dipertukarkan, kalau beda jenisnya 1 rupiah 1 emas, maka syaratnya cuma 1, ditransaksikan secara iad dan biadin, tunai dengan tunai, tidak boleh ditunda salah satunya. Maka jual beli emas secara kredit menurut 4 imam madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali haram. Menurut Lajnah Ad-Daimah haram. Menurut fatwa Rabithah Alam Al-Islamiyah dan para ulama-ulama internasional haram, tidak boleh. Fatwa beberapa negara Islam sudah memfatwakan haram. Cuma kalau di Indonesia memang ada pihak DSN melihatnya berbeda. DSN membolehkan jual beli emas secara kredit, tetapi dalam fatwa yang nomor 7 tahun 2010 kalau tidak salah ya, itu membolehkan. Tetapi fatwa ini memang menjadi fatwa yang paling kontroversial, ya, salah satunya yang kemudian masih diperdebatkan para ulama. Saya pribadi mengambil pendapat jumhur ulama, baik ulama salah maupun ulama masa sekarang, menyatakan tidak boleh. Wallahu ta'ala. Ya. Sudah, Mbak Ami, silakan. Ya, silakan. Ini tanya dari teman saya pertanyaannya. Kalau niatnya jual beli kucing itu kita niatkan untuk mengganti ongkos pemeliharaan sewaktu dari bayi sampai usia 3 bulan itu gimana? Boleh apa tidak? Ya. Bagaimana jika jual beli kucing itu mengganti ongkos pemeliharaan? Jangan tahu nggak ongkos pemeliharaannya itu secara fix berapa tahun? Misalkan kucing harga kucing biasa yang keturunan Angora misalkan, yang satu Angora asli, kemudian dia pemeliharaannya sama ya tidak? Ya. Lalu kira-kira harganya beda atau sama? Ya, maksudnya saya memelihara berbagai macam kucing ya, tidak? Ada kucing kelas harga yang mahal jutaan, ada yang harga ratusan, ada yang harganya puluhan, ada yang gratisan misalnya. Kucing rumahan kalau mau diambil silakan. Nah, sekarang antara kucing yang mahal, kucing yang murah, yang agak mahal dengan yang murah, itu pemeliharaannya misalkan saya pelihara sama. Lalu kira-kira di harga sama atau tidak dengan kualitas harga kucing ini? Ya, saya tahu memang ada ustadz yang menyampaikan kalau niatnya tidak menjual, hanya mengganti biaya makan, tidak mengapa. Ada yang berpendapat demikian. Tapi saya termasuk yang tidak merekomendasikan dan saya tidak berani mengambil fatwa tersebut. Wallahu ta'ala. Ya, ada lagi Mbak yang berduduk coklat, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya perihal asuransi. Asuransi, ya. Apakah hukumnya
pertama, asuransi ada dua. Memang secara umum awal muncul asuransi itu bentuknya at-ta'min at-tijari, yaitu jual beli resiko. Dan ini fatwa ulama telah mengeluarkan fatwa haram karena dia mengandung gharar, dia mengandung riba dan mengandung maisir, perjudian atau qimar. Nah, kemudian muncullah solusi dari sebagian ulama, kemudian munculkan at-ta'min at-ta'awun, asuransi yang sifatnya tolong menolong. Tapi asuransi yang bersifatnya tolong menolong atau at-ta'min at-ta'awun ini punya persyaratan. Misalkan di sini semua orang kita sepakat bikin asuransi syariah, misalkan setiap bulan kita setor sepakat selama 5 tahun setor Rp50.000. Niatnya 50.000 itu disumbangkan, paham ya? Bukan diambil lagi, disumbangkan. Kepada siapa disumbangkan? Kepada di antara kita yang sakit, maka boleh memakai uang tersebut. Ternyata dalam 5 tahun yang uang terkumpul katakanlah 2 miliar, yang sakit butuh dana selama 5 tahun 800 juta, sisa 1,2 miliar. Maka 1,2 miliar tidak boleh dimiliki oleh panitia, paham? Bukan menjadi keuntungan dia, tapi tetap harus disumbangkan. Ini ketentuan dalam asuransi at-ta'awun. Kemudian jika ternyata yang sakit lebih banyak dari uangnya, maka panitia tidak tombo karena uangnya sudah habis, paham? Nah, ini dalam asuransi at-ta'awun dan tidak ada denda keterlambatan. Nah, sedangkan dalam konvensional itu bisa muncul untung-untungan, di mana ketika yang sakit sedikit, uang sisa banyak, masa transaksi 5 tahun berakhir, maka itu menjadi keuntungan besar saya sebagai perusahaan asuransi. Tapi ketika ternyata saya banyak yang sakit, saya harus keluarkan banyak lebih dari premi atau polis yang dibayarkan, maka saya rugi, ya atau tidak? Maka biasanya asuransi itu mempersulit klien, kan begitu? Karena ini menjadi pengurangan keuntungan mereka. Nah, oleh karena itulah bagaimana hukum menjual polis asuransi? Kalau nilai yang dijual dengan yang orang yang beli menawarkan yang berbeda, maka terjadi praktek riba. Polis asuransinya misalkan harganya 5 juta, nanti didapatkan di akhir total 5 juta, dijual 3 juta, ini riba. Atau dijual kebalikan, harga 5 juta dijual 6 juta, ini juga riba, tidak boleh karena terjadi perbedaan nilai, karena sama-sama rupiah. Wallahu ta'ala. Iya, baik. Kalau ada yang bertanya lagi, satu lagi, Ustaz ya. Satu atau dua, Ustaz? Manusia. Ya, silakan, Ibu. Langsung saja di pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tentang menanam modal. Teman saya, Investasi. ya, teman saya mengajak joinan di usaha konveksi. Saya disuruh menanam modal sekitar 5 juta. Keuntungannya sekian untuk dia, keuntungan saya sekian. Itu berjalannya waktu, katanya yang pesen dengan harga konveksi 5 juta itu tidak mau membayar. Dan rugi. Ya, rugi. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah teman saya itu harus mengembalikan uang ke saya atau tidak? Ya. Pertama tergantung akadnya. Kalau akadnya adalah investasi, di mana jenengan mengeluarkan modal dan teman jenengan juga mengeluarkan modal, berarti akadnya musyarakah. Oh, jenengan semuanya, ya. Maka kalau teman jenengan yang menjalankan, jenengan yang mengeluarkan modal, maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Misalkan jenengan pemodal resiko tinggi minta 60%, boleh, dia ikhlas sebagai pelaksana hanya 40%. Lalu kalau terjadi kerugian, dua-duanya harus menanggung kerugian. Di mana letaknya? Pemodal menanggung kerugian modal, pelaksana menanggung kerugian tenaga. Jadi yang menanggung kerugian modal siapa? Pemodal, sohibul mal. Kalau memang rugi ya sudah, itu resiko sebuah kerjasama. Cuman rugi betulan atau tidak, kan itu yang harus diteliti. Apakah memang rugi betul atau tidak? Kalau memang rugi betul ya sudah, berarti yang pemodal menanggung kerugian modal, pelaksana menanggung kerugian tenaga. Selama ini dia menjahit, selama ini dia menawarkan, selama ini macam-macam, dia tidak mendapatkan apa-apa. Wallahu ta'ala. Ini akadnya adalah mudharabah.